Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah tawal zana bismillah wa bil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, malam ini saya mengikuti kegiatan pengajian melingkar bareng Mak Iyah Bulungan yang pada malam ini bertempat di rumah Pak Haji Nur Hamzah Mak Iyah di Jalan Mengkudu, Tanjung Jalor. Baik sobat, ikuti kegiatan saya. Repot tadi belajar. Pakai maghrib kan? Wala teman perahu lah. Ono enggak? Ono enggak? Nyater ketinting enggak? Pada jam. Iya pada jam. Baca suratul Fatihah ala hadaniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki. Malam hari ini atau di bulan ini kita di ujung waktu tahun 2021. Jadi untuk selanjutnya yang akan dipandu oleh Bapak Haji Nur Hamzah kepada kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini edisi 29 kita melingkar simbol Mak Iyah Bulungan. Semoga kita semua selalu istiqomah dalam sinau bareng. Kedua kalinya selalu salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana atas jasa-jasa beliaulah sehingga kita mengenal arti Desember akhir tahun dari 2021 seperti yang disampaikan oleh Cikgu tadi sebagai moderator. Mari kita kaji. Kalau kita perhatikan di Al-Quran sinawi bareng, semoga nanti kedepannya waktu-waktu yang kita jalani ini lebih bermakna dan lebih berarti dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk langsung ke tema, saya mau langsung saja, monggo bikin mau nih, monggo, Pak Dawam langsung mohon, monggo langsung mau. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, saya dari Kediri, bisa dipanggil Zainal. Oke, jadi mungkin saya bertanya ya, karena sebagai anak muda yang sekarang saya merasa waktu itu yang dipakai anak muda itu banyak, sebagian itu banyak terbuang sia-sia. Salah satu katakanlah adanya game ya, game di HP atau game yang lain seperti itu. Nah, kira-kira apakah game yang digunakan berapa ya, jadi beberapa teman-teman itu
menggunakan game itu sebagai kompetisi ya untuk menarik katakanlah sebuah organisasi membuat game itu sebagai penarik untuk anak muda tersebut join kepada organisasi tersebut, katakanlah seperti itu. Dan Bisa membawa mudarat, bisa juga membuat manfaat, tergantung niat kita untuk apa. Jadi semua itu kan untuk kedepannya itu niatnya apa? Kalau sekedar untuk membuang waktu, akhirnya berakibat maksiat, otomatis ya tidak bagus kan gitu. Kalau game digunakan sebagai media dakwah, bukan main bagusnya kan itu. Lagi-lagi kita kembali ke manfaat waktu tadi, kita manfaat seefisien mungkin untuk apa kan gitu. Mungkin nanti ada dari teman-teman yang bisa menanggapinya lebih lanjut. Mungkin langsung mawon yang selanjutnya. Waktu ya waktu. Waktu Indonesia Barat beda ya Pak sama waktu Indonesia Tengah ya Pak. Karena waktu sekarang itu berbeda-beda Pak. Betul juga kata Pak Yanto. Waktu itu berbeda-beda. Waktu Indonesia Tengah dengan Barat beda. Waktu ini yang Allah, artinya kita kesempatan. Allah memberikan kita kesempatan dengan waktu ini. Dan waktu ini banyak sekali peringatan dari Allah yang baik, surat yang sangat masyhur sekali, surat Al-Asr. Ada banyak sekali surat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang waktu. Dan waktu itu hanya terbaginya ya hanya 3 bagian saja ya. Hanya tadi, sekarang, sama nanti. Tapi Allah sendiri sudah memberikan gambaran bahwa waktu nanti itu waktu yang paling baik. Karena yang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Tawal sana Bismillah Wa bila terkait dengan waktu, kalau pokokan itu kita akan flashback dengan salah satu firman Allah, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan, bahwa perintah sholat itu dibarengi dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan. Itu bicara pokokan. Kalau bicara tentang berbicara tentang manusia rohani, ini tempatnya Pak Dirman ya. Berbicara tentang manusia rohani, kita bisa flashback juga tentang bagaimana ini kaitannya manusia rohani sama menata niat. Itu juga judulnya, tempatnya saya lupa di mana. Itu berarti yang disampaikan oleh Ustaz Zain tadi, kita harus mendasarkan dengan nawaitu, kita berangkat dari mana. Tapi kalau berbicara manusia merdeka, maka kita akan menggunakan salah satu dalil. Yang pertama, ketika kita berbicara dengan hadis mauquf yang disandarkan kepada sahabat, yaitu i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amali akhiratika ka'annaka tamutu gada. Berusahalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, tapi tuntutlah akhiratmu seakan engkau akan mati besok. Kalau seumpama kita berbicara tentang kondelan, maka kita tentunya berbicara apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz kita. Ya, Ustadz kita di samping kiri saya yang kedua, temannya Del Pero ya. Ya. Beliau itu mengingatkan, ditambah dengan Ustadz di samping kedua dari saya juga itu disampaikan, ibtanim khomsan kabla khomsin, gunakan yang 5 sebelum datang yang 5, hidupmu sebelum matimu, hayata kabla mautik,
faragaka qabla syuglik, waktu luangmu sebelum datang sempitmu. Kemudian yang ketiga, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tuamu. Ginaka qabla faqr, qabla faqrik, kesempatanmu, kekayaanmu sebelum ente miskin. Kemudian apa lagi? Ada 5 gitu ya. Nah itu kalau berbicara tentang sesuai dengan judul. Kemudian ada lagi tema 1, berubah atau punah. Kalau berbicara berubah atau punah, maka tentu kita akan menggunakan salah satu ayat Allah terkait dengan wal asr. Kita mau bergerak atau enggak? Kita mau merugi atau enggak? Itu berubah atau punah. Begitu banyak sih judul. Kemudian ada lagi namanya Riyadin. Waktu kita di tempatnya Bayanto, aku pas keilingan gue, rame soalnya. Ya rame banget ya. Namanya juga nyambut. Bagaimana nyambutnya? Allah itu ngasih pilihan juga kepada kita. Allah juga ngasih pilihan. Pilihannya apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Pada waktu malammu itu bangunlah, bangkitlah. Asa ayyab ataka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu dengan tahniah kamu, dengan penyambatan kalian itu lebih dimuliakan lagi. Banyak sebenarnya. Kalau kita telisik dari judul-judul kita ini ada kaitannya dengan waktu. Sistematis kita ini. Dulu waktu saya belajar ada namanya SNW, Sistematika Nuzulnya Wahyu. Jadi kita mulai ngaji mulai dari Iqra, kemudian masuk Al-Qalam, dari Al-Qalam pindah ke Al-Muzammil, dari Al-Muzammil pindah ke Al-Mudaththir, terakhir dengan Al-Fatihah malah merangkum semuanya. Intinya apa? Kalau berbicara waktu itu menurut para ulama, waktu itu pada dasarnya dibagi 3. Yang disampaikan tadi oleh beliau-beliau ada namanya waktu al-madiyah atau qadimah yang terlampaui. Kemudian ada waktu halan kana yang sekarang ini kekinian. Kemudian ada waktu al-qadim wal mustaqbal yang akan datang, termasuk dalamnya adalah akhirat. Tapi ada juga ulama membagi bahwa waktu sesungguhnya ada 4. Pertama, waktu ketika kita menerima kenikmatan, waktu ketika kita menerima anugerah. Yang kedua ada waktu tentang ketika kita diuji, waktu ketika kita diberikan kesusahan. Kemudian yang ketiga, waktu ketika kita dalam ketaatan. Dan na'udzubillah yang keempat adalah waktu ketika kita melakukan maksiat. Persoalan pembagian waktu itu sesungguhnya tidak menjadi hal yang prioritas bagi kita. Yang terpenting saya ingin menggarisbawahi bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu maksudnya gini, akhirat itu, yang dimaksud dengan akhirat itu, monggo kerso, setiap harinya itu kita melakukan kebaikan di akhir aktivitas. Itu udah bagian daripada akhirat sesungguhnya.